Namaku Rafta. Ini sih Bu, padinya ada Bu. Kalau mau tahu tulis ini, hanya saja ke pusat. Ada siapa? Kenalin, ini Bu Sri. Keperluan dengan siapa? Padinya ada Bu. Yaudah, masuk dulu. Ya, kamu lagi. Beberapa kali kamu kesiangan. Oh, maaf, soalnya tadi jalannya banyak yang ditutup, jadi harus muter jauh. Ya udah, masuk minum. Nanti kalau kesiangan lagi, saya suruh pulang. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, habis ini kamu ke ruangan saya ya. Masuk. Situ. Rafa, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke ruangan saya? Karena saya sering telat. Untuk itu sebelumnya saya minta maaf Bu, karena saya sering telat. Oke, di sini kamu bisa cek ya. Udah pertama kamu sering terlambat datang ke sekolah, terus kan itu otomatis mempengaruhi daftar hadir kamu ya. Nih di sini lihat kehadiran kamu banyak banget yang bolong ya. Terus nilai-nilai kamu juga di sini masih banyak tugas yang belum kamu kerjakan. Kalau udah kayak gitu, mau gimana? Pertama kamu nilai banyak yang kosong, kehadiran apalagi udah nggak karuan. Salah satu pilihannya sekolah udah tidak bisa memberi lagi toleransi kepada kamu. Pertama, kamu mau diskors, atau yang kedua, pilihan terakhir, kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Sebaik mungkin. Ibu kasih tugas yang berhubungan dengan jurusan materi produktif kamu. Kamu harus membuat berita, ya. Nanti kamu buat berita apa saja terserah kamu, tapi berita ini nggak boleh berita yang udah dipublish. Jadi kamu harus buat sendiri, harus benar-benar fresh dan baru, ya.
kemudian kamu publish beritanya di sosial media manapun. Kalau misalnya berita ini bisa menyebar, nanti saya kasih nilai. Namaku Rafta, dan aku adalah seorang siswa menengah atas jurusan jurnalistik di salah satu SMA di Bandung. Hobiku adalah mengobservasi, mendokumentasi suatu peristiwa dan menjadikannya sebuah informasi. Semacam kegiatan jurnalistik, begitulah. Entah itu untuk diriku sendiri atau bisa saja dijadikan referensi. Cita-citaku adalah menjadi seorang detektif. Namun sayangnya cita-cita itu kandas oleh realitas yang kini sedang ada. Ada keperluan sama saya? Ya Bu, kenalin sebelumnya nama saya Rafta. Saya mau meminta izin untuk mewawancarai seputar desa ini. Saya cukup tahu tentang desa ini, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa saya tahu semua tentang desa ini. Tidak apa-apa Bu, apa Ibu bisa? Sebelumnya ini untuk apa? Jadi saya punya tugas dari sekolah untuk membuat sebuah berita. Bentar. Sebelumnya bisa tolong saya bawakan air? Boleh Bu, ngambil air di mana? Lumayan jauh, tapi di dekat rumah itu. Baik Bu. Hei, kamu juga sering ambil air di sini ya? Enggak sih. Oh, kira aku ada juga orang yang sering ambil air. Kamu suka nulis? Oh ini, aku lagi analisis. Ngomong-ngomong, kita belum kenalan. Salam kenal, aku Nala. Aku Rafta. Kita orang sini ya? Cuman lagi ada keperluan aja sih. Keperluan apa emangnya? Mau mewawancarai warga desa seputar desa ini. Itu nggak jadi ditutup juragannya. Oh iya. Yaudah, kalau gitu aku duluan ya. Hati-hati ya, Kak. Ketuk. Sebentar. Saya masuk fakta. Disimpan di situ aja.
Rafta. Silahkan duduk di sana ya. Jadi, hal apa yang ingin kamu ketahui tentang desa ini? Oh iya, saya dulu pernah baca tentang desa ini. Katanya di sini sering terjadi kasus kriminal ya Bu. Benar, dulu di sini angka persentase tindak kejahatan itu sangat tinggi. Karena memang pada dasarnya, dulu di desa ini banyak orang-orang dari kelas atas, atau bisa dibilang lumayan tajir. Dan tingkat keamanan tiap rumah di sini dulu sangat rendah. Tidak terlalu banyak satpam, pos ronda, atau sejenisnya lah. Tapi sekarang angka persentasenya sudah berbanding jauh juga turun berkat bantuan dari pemerintah setempat. Contoh tindak kriminalnya seperti apa Bu kira-kira kalau boleh tahu? Jadi seperti pencurian, pembunuhan, pelecehan seksual, juga pengedaran narkoba, sampai ke minuman keras juga dijual ilegal di sini. Tapi semua kasus dan pelakunya apa sudah tuntas dan diberantas? Sebagian besar sudah ditangani oleh pihak yang berwenang, tapi juga ada sebagian yang masih belum jelas kepastiannya. Kebanyakan itu dari kasus pembunuhan. Para petugas juga ada beberapa yang abai terhadap kasus ini, dan sampai sekarang masih menjadi misteri di desa ini. Bisa dijelasin bagaimana Bu? Saya juga kurang tahu untuk hal ini. Coba deh tanya Pak Nandan. Beliau mungkin lebih tahu perihal ini. Tunggu sebentar ya. Ini Rafta alamatnya. Oh begitu ya. Kalau gitu saya akan coba ke rumah Pak Nandan. Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu Sri. Ya. Ya, ada apa? Kenalin, saya Rafta. Saya mau nanya tentang kasus yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Kata Bu Sri, Pak Nandan tahu. Oh, maksud kamu tentang seseorang yang hilang itu? Tadi kasus misteriusnya tentang seseorang yang hilang. Kamu mau lebih tahu tentang kasus ini? Emangnya untuk apa? Saya di sini sebagai pelajar, Pak. Kebetulan saya punya satu tugas. Tugasnya itu membuat sebuah berita yang belum pernah dipublikasikan. Apa Pak Nandan berkenan untuk menceritakannya? Boleh saja, namun kasus ini masih sangat membingungkan. Bahkan saya pun tidak tahu penyebab seseorang ini menghilang. Jadi gimana Pak ceritanya? Kamu yakin mau tahu kasus ini lebih lanjut? Yakin. Jadi dulu, di rumah ini ada beberapa orang siswa yang menyewa tempat ini untuk ditinggali. Mungkin usia mereka sekitaran SMA. Dan mereka juga adalah anak-anak yang baik juga. Kadang mereka juga membantu saya dalam hal membersihkan rumah ataupun apapun itu. Mereka jauh dari Bekasi datang ke sini hanya untuk melakukan kegiatan praktik kerja industri. Karena sekolahnya ngadain praktik kerja industri ini, sekolah menyarankan mereka untuk mencari tempat perusahaan yang dekat sini. Kalau nggak salah, kegiatannya selama 2 atau 1 bulan. Mereka anak-anak yang baik, yang sering ngebantuin saya. Tapi itu semua tidak selamanya berjalan baik. Di minggu terakhir mereka tinggal di sini, tiba-tiba rumah ini terasa sangat sepi. Biasanya kalau pagi hari itu, mereka suka terlihat bersih-bersih halaman atau sekitarnya. Tapi saat itu berbeda. Rumah ini tidak ada berpenghuni. Disitulah kejanggalan dimulai. Terasa oleh saya. Bapak pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sini, karena rasa penasaran ini tak kuat dibendung lama juga. Akhirnya saya pun memutuskan untuk mencari tahu dari dalam rumah tersebut. Nihil, tidak ada siapapun di dalam. Rasa panik pun mulai menyerang saya.
Rasa penasaran pun ikut membludak. Keringat dingin pasti menjalar pada tubuh saya. Saat Bapak lihat, secercah noda merah di lantai. Saat raga dan jiwa Bapak seakan membeku terpukau melihat noda itu. Tidak banyak noda itu saat ini. Hal itu kadang selalu menghantui benak saya. Dan pertanyaan tanpa jawab itu selalu tertampang lebar di pikiran saya. Apa yang terjadi? Mereka kemana sebenarnya? Adek. Itu deh helmnya. Pak. Loh, Sabta. Hai. Hai. Katanya kamu bukan orang sini, tapi kok tinggalnya di sini? Kemarin baru aja mutusin sih buat tinggal sementara di sini. Aneh banget ya, banyak hal yang kebetulan di sini. Kalau Nala sendiri tinggal di mana? Aku juga tinggal dekat sini kok, makanya sering kesini buat nyatet jurnal. Oh, emang apa asiknya nulisin pohon tiap hari? Tulis pohon. Iya kan? Kamu sering berdiri depan pohon, sesekali melihatnya, kemudian mencatatnya. Oh, aku lagi neliti pohon, mulai dari teksturnya, tingginya, tebelnya, dan usianya. Bagus sih, itu nelitinya detail banget. Sabta sendiri ngewawancarain warga harus sampai pindah ke sini. Sekarang aku juga lagi meneliti rumah ini, buat dijadiin berita nantinya. Berita, itu juga keren tahu. Kalau gitu mau mampir dulu gak? Ya, boleh. Silahkan. Rumah ini emang nyimpen misteri ya? Iya, kata penduduk sekitar, rumah ini menyimpan satu tanda tanya besar, dan sampai sekarang belum ada yang nemu jawabannya. Mau dibantuin nggak mecahin kasusnya? Makasih tawarannya, tapi ini tugas memang aku sendiri yang harus menyelesaikannya. Ya udah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Ya, aku juga mau pulang. Bye-bye. Ya.
selama ini? Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengering sumurku terisi kembali.